Dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kami ajak Anda untuk langsung bergabung dengan jurnalis Media Group Network, Gema Tanjung, untuk mengetahui apa saja agenda sidang lanjutan Sambo CS hari ini. Gema, informasinya akan ada 2 agenda utama dalam sidang pada Jumat ini. Seperti apa rinciannya? Ya, selamat pagi Naila dan juga pemirsa. Hari ini ada 2 agenda yang direncanakan akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang pertama adalah agenda untuk tuntutan JPU terhadap terdakwa kasus obstruction of justice terhadap 6 terdakwa. Sidang direncanakan akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang utama tempatnya di belakang saya saat ini. Tetapi sepertinya sidang akan diundur karena saat ini ruang sidang utama masih digunakan oleh pihak internal PN Jaksel untuk rapat internal, sehingga untuk saat ini kami belum mengetahui kapan tepatnya sidang pertama akan dimulai. Tetapi informasi yang kami dapatkan memang sidang hari ini akan dilaksanakan, yaitu tuntutan JPU terhadap terdakwa Arif Rahman, Agus Nurpatria, dan juga Hendra Kurniawan yang akan dilangsungkan pertama pada pagi hari ini di ruang sidang utama untuk agenda tuntutan JPU. Kemudian dilanjutkan di ruang sidang ketiga pada pukul 10:05 waktu Indonesia Barat untuk agenda tuntutan JPU terhadap terdakwa Baikuni Wibowo dan juga Irfan Widianto. Dan sebelumnya kami mendapatkan informasi bahwa di ruang sidang ketiga juga pada pukul 13:25 waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan tuntutan JPU terhadap terdakwa Cuk Putranto. Tetapi informasi terbaru yang kami dapatkan bahwa sidang tuntutan JPU akan dilaksanakan secara bersamaan di ruang sidang 3 dan juga sidang 4, sehingga untuk agenda tuntutan JPU terhadap terdakwa Cuk Putranto akan disamakan jamnya dengan tuntutan Baikuni dan juga Irfan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita akan melihat lebih lanjut apakah memang sidang akan dilaksanakan secara bersamaan atau tetap akan mengikuti jadwal semula, yaitu pada pukul 10 hingga pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dan diketahui, Naila dan juga pemirsa, ke-6 terdakwa obstruction of justice memang sudah dinyatakan bersalah untuk aksi yang berbeda-beda. Yang pertama adalah Arif dinyatakan bersalah karena telah memindahkan, mentransmisi dan juga merusak CCTV di rumah dinas Verdi Sambo. Kemudian untuk terdakwa Agus ini dinyatakan bersalah karena telah menghalangi penyidikan, begitu juga dengan Hendra Kurniawan. Kemudian juga untuk Baikuni dinyatakan bersalah karena telah memindahkan, mentransmisi dan juga merusak CCTV dari rumah dinas Verdi Sambo. Kemudian juga untuk Irfan Widianto dinyatakan bersalah karena telah mengganti DVR dari CCTV di rumah dinas Verdi Sambo. Dan yang terakhir untuk Cuk Putranto dinyatakan bersalah karena telah memindahkan, mentransmisi dan juga merusak CCTV di rumah dinas Verdi Sambo ketika kejadian pembunuhan terhadap Brigadir Yosua telah terjadi di rumah dinas Verdi Sambo. Dan untuk agenda kedua, ini rencananya akan dilaksanakan pada pukul 9:30 waktu Indonesia Barat di ruang sidang utama setelah tuntutan dari JPU terhadap terdakwa obstruction of justice, yaitu di pukul 9:30 agenda tanggapan JPU atau replik atau jawaban penggugat atas pledoi terhadap terdakwa. Memang informasi sebelumnya akan ada 5 terdakwa yang dihadirkan pada hari ini, tetapi informasi terbaru yang kami terima hanya akan ada 3 terdakwa yang didatangkan pada hari ini untuk di agenda pembacaan tanggapan JPU atau replik. Yang pertama adalah terdakwa Kuat Ma'ruf, kemudian juga Ricky Rizal dan juga Verdi Sambo. Kalau kita mereview pledoi dari ketiga terdakwa yang disampaikan pada beberapa hari terakhir kemarin. Yang pertama ini pledoi dari Ricky Rizal. Ia mengatakan dalam pledoinya bahwa ia tidak mengetahui adanya rencana pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Ia mengatakan bahwa ia hanya menjadi sosok figuran karena tidak mengetahui apapun rencana dari Verdi Sambo ketika hendak melakukan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Ia juga mengakui diperintah menembak Brigadir Yosua oleh Verdi Sambo, tetapi ia mengatakan telah menolak perintah tersebut karena alasan tidak kuat mental. Kemudian juga Ricky Rizal mengatakan tidak tahu menahu mengenai masalah Yosua dan juga Putri Chandrawati dan meminta untuk dibebaskan kepada hakim dalam pledoinya. Kemudian untuk pledoi dari Kuat Ma'ruf, ia mengatakan merasa menjadi korban fitnah dan juga mengutip ayat suci dalam pledoinya. Ia mengatakan menjadi korban fitnah akibat dituduh oleh publik telah melakukan perselingkuhan kepada Putri Chandrawati. Dan dalam pledoinya, Kuat Ma'ruf juga mengatakan bahwa selama Yosua masih hidup, ia memiliki hubungan yang baik kepada Yosua karena Yosua sempat membantu uang sekolah dari anak Kuat Ma'ruf ketika Kuat Ma'ruf tidak bekerja selama 2 tahun.
Kemudian juga Kuat Ma'ruf mengelak telah ikut dalam rencana pembunuhan terhadap Brigadir Yosua, terutama menekankan terhadap barang bukti pisau yang ia bawa di dalam rumah Verdi Sambo. Ia mengatakan pisau tersebut tidak digunakan untuk membunuh, melainkan hanya milik dari Kuat Ma'ruf yang ia bawa dan tidak digunakan untuk membunuh Verdi Sambo. Dan ia membantah terlibat dalam perencanaan pembunuhan dan merasa dimanfaatkan oleh penyidik ketika sidang berlangsung selama di PN Jaksel. Ia pun juga meminta untuk dibebaskan kepada hakim karena merasa tidak bersalah atas pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Kemudian yang terakhir pledoi oleh Verdi Sambo yang dibacakan langsung oleh Verdi Sambo pada beberapa hari kemarin ini. Ia mengatakan tidak merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Ia juga mengklaim telah menyajikan seluruh fakta yang ia ketahui dalam persidangan dan telah kooperatif mengikuti aturan dalam persidangan. Ia juga mengakui bahwa ia membuat skenario palsu terhadap kematian Yosua, sehingga ketika di TKP, Verdi Sambo ini menembakkan pistolnya ke arah dinding dan juga atap, sehingga tercipta TKP yang seolah-olah terjadi baku tembak antara Verdi Sambo dan juga Richard Eliezer. Ia juga akhirnya menaruh pistol yang ia gunakan untuk menembak dinding dan juga atap di lengan Yosua agar terlihat seperti TKP baku tembak. Ia mengetahui hal tersebut karena pengalamannya sebagai Kadif Propam, sehingga memanfaatkan pengetahuannya untuk membentuk TKP sedemikian rupa agar terlihat seperti TKP dari aksi baku tembak. Dan dalam pledoi juga, Sambo mengatakan bahwa saat ini keempat anaknya, terutama yang masih usia balita, masih membutuhkan kasih sayang dan juga pola asuh dari orang tua keempat anaknya, yaitu Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati, sehingga di akhir pledoi Verdi Sambo meminta untuk dibebaskan juga dari dakwaan yang diterimanya yaitu pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua dengan pasal 340 KUHP dan telah dijatuhkan dituntut oleh JPU, yaitu hukuman penjara seumur hidup untuk Verdi Sambo. Sehingga untuk ketiga terdakwa terhadap kasus pembunuhan Brigadir Yosua, ketiga terdakwa ini meminta untuk dibebaskan dari segala dakwaan dan mengaku tidak membunuh serta merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Kita akan melihat bagaimana tanggapan dari JPU terhadap tanggapan pledoi ataupun replik pada hari ini yang akan dimulai rencananya pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat nanti. Naila. Baik, Gema, bisa Anda informasikan lagi bagaimana situasi terkini di sana? Apakah para terdakwa sudah sampai di Pengadilan Jakarta Selatan? Ya, Naila, untuk saat ini di ruang sidang utama di belakang saya saat ini rapat internal dari pihak PN Jaksel baru saja selesai, sehingga bisa kita nantikan bahwa sidang pertama, yaitu sidang tuntutan JPU untuk kasus obstruction of justice terhadap tiga terdakwa akan dimulai segera. Tetapi untuk kedatangan dari seluruh terdakwa kami belum melihat adanya terdakwa yang sudah hadir, tetapi tadi informasi yang kami dapatkan pihak dari kuasa hukum Kuat Ma'ruf sudah tiba di gedung PN Jaksel, sehingga kita akan melihat bagaimana berjalannya sidang. Informasi yang kami dapatkan juga tadi terdakwa Ricky Rizal sudah tiba di PN Jaksel, dan sidang pertama memang akan dimulai terlebih dahulu tuntutan JPU terhadap terdakwa obstruction of justice, baru akan dilanjutkan dengan tanggapan JPU atau replik terhadap tiga terdakwa, yaitu Kuat Ma'ruf, Verdi Sambo, dan juga Ricky Rizal nantinya. Naila. Baik, Gema melaporkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terima kasih atas informasi Anda.